Dunia wa din nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Al-mukarramun, segenap alim dan ulama yang hadir dalam kesempatan siang hari ini di Majelis Al-Bahri, yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, guru kita bersama Murabbi Al-Bahri, pendiri Istighosah Al-Bahri Tunggal, yaitu Gus Muhammad Atik. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kita doakan beliau diberikan kekuatan lahir batin, yang sampai saat ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau dakwah di wilayah timur. Untuk itu kita doakan beliau diberikan kekuatan, kesehatan dalam dakwahnya, diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Yang saya hormati guru saya serta yang saya sayangi, Kiai Haji Makmur Murad, Kiai Haji Abdullah dan Kiai Haji Muhammad Samsudin, Kiai Haji Muhammad Jazuli Khalil, dan sesepuh pilih sepuh yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, Bapak Lurah Lamin, Bapak Haji Tusan, dan Bapak Ustadz Sarin, sahabat saya yang selalu setia mendampingi saya kemana-mana. Tak lupa yang sama-sama kita sayangi, yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama yang selalu membimbing kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Diryati Sulaiman. Kita doakan beliau sehat walafiat, rezekinya banyak, halal dan barokah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak serta ibu-ibu semua yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, yang saya juga tidak sebutkan satu persatu namanya, sahabat-sahabat saya yang dari Depok, dari Bekasi, lalu yang saya sayangi, yang saya cintai, anak-anak yatim dan duafa yang saat ini berkumpul di dalam rumah. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di Arsatul Qiyamah sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi minkum. Selamat datang di Majelis Al-Bahri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan dan relawan yang telah membantu berlangsungnya acara ladang amal hari ini, yaitu santunan yatim dan duafa dari Majelis Taklim Khairun Nisa, dari Perumahan Depan HPTB, dari Majelis Taklim Al-Hidayah Al-Muslimin, dan semua. Alhamdulillah kelihatannya bisa hadir semua pada siang hari ini. Tak lupa semua yang hadir saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dan bahagia hari ini kita semua bisa berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum istighosah dan doa, kita berdoa sama-sama, yaitu dengan pengisian air doa. Semoga air-air yang di sini yang tadi pagi sudah kita khatamkan Quran, lalu kita doakan lagi, semoga menjadi air yang murni fungsi keberkahannya untuk syifa, untuk obat dari segala penyakit, untuk keberkahan usaha, untuk kesehatan, sehingga yang minum air doa Al-Bahri, yang minum madu Al-Bahri, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dan ringan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehat dimudahkan, diringankan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun pula yang usaha semoga diberikan kemajuan, kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasanal kafi, Wajanal kafi, Likulli kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Allahul kafi,
قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي قصدنا الكافي لكل كافي ونعم الكافي الحمد لله لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي alhamdulillah. Mari sama-sama kita berdoa. Kita memohon pada Allah agar kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan air doa ini semuanya diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala penyakit, penyakit ringan maupun penyakit berat, bahkan penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit medis, penyakit non medis, penyakit lahir dan penyakit hati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita berdoa agar kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan air doa ini semuanya diberikan ketentraman keluarga, ketenangan keluarga, tambah kebahagiaan keluarganya, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara kita, orang-orang yang membutuhkan air doa ini semua diberikan kejenihan hati, kejenihan pikiran, diberikan tambah kesabaran, tambah khusyuk dalam beribadahnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita berdoa, semoga kita semua, anak cucu kita, anak keturunan kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran dalam belajarnya, yang mondok, yang kuliah, semuanya diberikan gampang memahami, mengerti, mengamalkan ilmu kebaikan yang barokah sehingga anak cucu kita menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. Mari kita berdoa agar kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan air doa ini semua diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala bala dan musibah, jauh dari segala keruwetan-keruwetan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم آمين 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 لهم الفاتحة. Semoga dengan barokahnya istighosa ini kita makin dekat dengan Allah dan mudah serta ringan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sholawat selimina. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya alim azli minna ya alim azli minna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu syarifatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semua hadrati bah Nabi Adam, babah Nabi Hidil, babah Nabi Ilyas alaihi wassalam. Wa ila hadrati sayyidatina Fatimatu Zahra wa sayyidina Ali al-Murtada wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain Wasi' Abdul Qadir Al-Jailani wa sahabil Hasan Asadili radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. Wa qusana hadrati Bahki Haji Muhammad Imam Bahri wa Bahnyai wa la hadrati Bahki Haji Muhammad Kumaruddin alladhi tuwfiya fi Jeddah wa tufina fiha wa Bahnyai wa la hadrati Bahki Haji Muhammad Mubashir Mundir Bandar Kidul Kediri wa Bahnyai wa la hadrati Bahki Haji Ahmad Taslim wal marhumah ibunya Hajah Titik Rafiq radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وخصوصا لحضرة كسمة مدتك مع ذريته وأهل بيته رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قصد إلى جميع من كان من جماعة الاستغاثة البحري كلهم أينما كانوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa khususan ila arwahi, sebutkan ahli kuburnya masing-masing. Wa khususan ila arwahi, wa khususan ila arwahi sabibul karam. Ghafarallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa khususan ila bagi jami'i ahli kubur min jama'atil istighasa al-bahri wa zurriyatihim aina makanu ghafarallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sama-sama kita kusukkan hati bermunajat kepada Allah sungguh-sungguh, sampaikan hajatnya masing-masing. Ala hadihin niyah ya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. تهانية مولى تعالى يا رزقنا صحة وعافية وهداية وتوفيق السلامة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نية أن الله تعالى يفتنا في أطبابنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأنفلنا من كل محنة وفتنة وبلية وكما نوى سلفنا صالح بنية القبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk pembacaan Yasin Waqiah wa Baqiyatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا. سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتدار ونسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتل بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا إليك بوجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اغفرني بما غفرت به ذكرا. اللهم اغفرني بما غفرت به ذكرا. اللهم اغفرني بما غفرت به ذكرا. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المؤمنين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قيوم يا قيوم برحمتك أستغيث. يا قيوم يا قيوم برحمتك أستغيث. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. يا غفور أستغفر الله يا تواب أستغفر الله semua dosa Al-Azim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Astaghfirullah. Ya Allah Astaghfirullah. Ya Allah Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Astaghfirullahaladzim. Ya Rahman Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Al-Azim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Astaghfirullah. Ya Ghafur Ya Allah Al-Azim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Al-Azim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi al-khair. إنك على كل شيء قدير لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا الله 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 Mustafa
ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو مفتقر محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin sejenak sama-sama kita munajat pada Allah dengan hajatnya masing-masing dengan khusyuk dan khudur hadirkan Allah. Wa khususan li hajati ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin, sama-sama kita munajat kepada Allah. Namun sebelum kita berdoa, terlebih dahulu kita berinfak dan bersedekah untuk anak-anak yatim dan duafa. Semoga sedekah kita, jariah kita ini menjadi sababiyah mudahnya terkabulnya seluruh hajat dan cita-cita kita. Mudah-mudahan sedekah ini menjadikan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan sedekah kita hari ini dan seterusnya menjadikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan usaha kita. Silakan pejuang Al-Bahri untuk menjemput amal dari jamaah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته الله الله لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin, sejenak lupakan dunia, kita berdoa bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena hanya Allah, karena Allah hanya melihat hamba-hambanya yang berdoa dalam kesungguhan, bukan dalam keadaan lalai. Lupakan dunia sejenak. Dunia tidak akan kita bawa. Dunia hanya pancatan untuk akhirat. Dunia hanyalah bekal untuk akhirat. Untuk itu sejenak, sebentar saja hari ini kita lupakan dunia, kita tatap, kita melihat Allah, kita dilihat Allah, hadirkan Allah hadirin. Ibu-ibu, sejenak kita bermunajat pada Allah dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu dilihat Allah, bapak dan ibu semua ditatap oleh Allah saat ini. Untuk itu jangan bermain-main, kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Pejamkan mata, tatap Allah, lihat Allah. Allah menatap dan melihat kita hadirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi absarina wa zidna nuran ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha menatap, maha melihat dan menyaksikan, saat ini Kau melihat, menatap dan menyaksikan kami semua. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, dengan membawa berbagai macam salah dan dosa ya Allah. Ya Allah ya Ali, Engkau yang maha mengetahui, Engkau mengetahui lumuran aib dan maksiat yang kami lakukan di muka bumi ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, kami mohon kasih sayang-Mu, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Hadirin sejenak, hadirkan dosa, hadirkan dosa yang pernah kita berbuat, yang pernah kita lakukan. Ya Rabb, ampuni semua maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kebusukan kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa semenjak kami melakukan dosa,
dosa semenjak Engkau catat dosa-dosa kami, dosa semenjak kami akhir balik hingga saat ini ya Allah. Dosa kecil apalagi yang besar, yang tidak sengaja apalagi yang kami sengaja ya Allah, yang terang-terangan apalagi yang kami sembunyikan ya Allah. Karena pada saatnya nanti kami semua tak akan mampu menyembunyikan sedikit pun dosa di hadapan-Mu pada saat Engkau adili nanti ya Allah. Karena seluruh anggota tubuh ini akan bersaksi atas maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, urusan seluruh jamaah ini ya Allah. Urusan guru-guru kami, kiai-kiai kami yang saat ini berjuang di jalan-Mu ya Allah, dan selalu mendampingi kami, membimbing, mendidik kami ya Allah. Karuniakan mereka semua, kiai-kiai kami, guru kami, jamaah kami, rezeki yang banyak, halal dan barokah ya Allah, dan berikan ilmunya, ilmu yang manfaat ya Allah. Allahumma inna as'aluka bi anfa'usa Antarjubana wa zawjatana wa auladana wa zuriyatana wa talamitana wa jama'a istighosal ya Allah. Uluman afi'an wa rizqan kasiran kalalan tayyiban mubarakan fi wa qalban taqiyya bila syirkin lakiya la jabiyan wa la sakiyan wa umran tawilan fi ta'atika wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa sifaan min kulli da'in wa saqamin wa sihatan wa afiyatan wa hidayatan wa ainayatan wa taufiq ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berkahi seluruh usaha kami, usaha jamaah ini apapun usahanya ya Allah. Berikan kemajuan, kelancaran, kesuksesan serta keberkahan ya Allah. Berikan akhir hidup kepada kami, anak keturunan kami, akhir hidup yang baik ya Allah. Husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah. Semuanya ya Allah, jamaah Al-Bahri, guru-guru kami, kiai-kiai kami ya Allah, berikan kelak semuanya husnul khotimah ya Allah, yang mampu menutup akhir hidup nanti dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu masukkan kami, guru-guru kami, anak keturunan kami, jamaah Al-Bahri semua ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa dihisab ya Allah, dengan tanpa dihisab ya Allah, dengan tanpa dihisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله إنه أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sama-sama kita saksikan pemberian sedekah atau hadiah terhadap kedua anak yatim kita sebagai simbolis. Mudah-mudahan anak yatim kita dipanjangkan umurnya, Allah jadikan anak yang soleh maupun yang solehah, berguna bagi masyarakat lingkungannya, bermanfaat buat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda, usahanya makin maju, rezekinya makin melimpah ruah untuk ibadah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah Majelis Istighasah Al-Bahri yang sangat amat saya hormati, saya cintai dan saya muliakan, wabil khusus sahibil majlis sekaligus mursyid kita yang mulia Bapak Ustaz Agus Harjito beserta seluruh keluarga besar beliau, para guru kita yang pada saat ini ada bersama kita, Al-Mukarram Adailallah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Abdullah Zainal Arifin, Al-Mukarram Adailallah Bapak Ki Haji Dr. Andes Mahmur Murad, guru kita Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Haji Dimyati Sulaiman, serta para asatidz dan asatidah yang lain yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takrim, tahrim dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang mulia. Teriring doa, semoga kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan begitu beragam. Berkah nikmat-nikmat inilah alhamdulillah setiap bulan kita mengkondisikan diri dan waktu di setiap tanggal 25 insyaallah azam untuk selalu hadir di majelis istighasah ini. Mudah-mudahan hadir kita pada saat ini di tempat ini, seluruh rangkaian istighasah yang sudah kita ikuti sejak dibuka sampai ditutup tadi, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang diterima bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, baik yang hidup di generasinya maupun yang hidup di akhir zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang mendapatkan percikan salawat dan salam itu. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, menurut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Bu, halo, tolok ukur keberuntungan seseorang itu ngenalinnya gampang. Apa itu? Ketika orang sanggup menghadirkan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Ketika orang sanggup mengkondisikan tahun ini lebih baik dibanding tahun kemarin. 1439 Hijriah baru beberapa hari meninggalkan kita, dan hari ini kita baru masuk beberapa hari di tahun yang baru, tahun 1400 berapa? Iya benar, 1440 Hijriah.
Ketika orang sanggup menghadirkan hari ini atau tahun ini lebih baik dibanding hari atau tahun kemarin, maka itu ciri orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir. Hari ini ada yang lebih dibanding tanggal-tanggal 25 di bulan-bulan yang lalu. Karena hari ini ada hadiah, ada santunan kepada para yatim, piatu, bahkan juga duafa. Dan Bapak Ibu sudah memberikan donasi dari sebagian hartanya untuk terselenggaranya acara ini. Insya Allah Bapak Ibu hadirin hadirat, bukan sekedar kita harapkan ini kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini juga mengobati hati-hati setiap kita, yang setiap kita itu berpotensi memiliki hati yang keras. Pak Ibu, hati keras itu mengenalinya gampang juga. Hati keras itu sulit menerima nasihat. Dinasehati, jangankan orang yang tidak punya titel yang menasehatinya, yang titelnya bererot, profesor, doktor, dan seterusnya. Karena hatinya keras, maka kecenderungan untuk menerima nasihat itu sulit sekali. Itu ciri hati keras. Alhamdulillah, meskipun tadi secara simbolis guru kita sudah mengusap kepalanya anak yatim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, imsah ra'sal yatimi yalin qalbuk. Usaplah kepala anak yatim, niscaya hatimu yang berpotensi keras, hati kamu yang berpotensi sulit menerima nasihat akan menjadi lembut. Insyaallah hati lembut akan mudah menerima nasihat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, setiap kalimat dari rangkaian istighasah yang kita baca tadi, masing-masing kalimatnya mempunyai sir atau rahasia. Secara umum dikonklusikan, disimpulkan bahwa kalimat-kalimat indah, kalimat-kalimat agung, manfaat bagi orang yang mengucapkannya secara kontinu, yang dia jadikan sebagai wirid rutinnya. Kita hadir setiap tanggal 25 insya Allah. Bulan kemarin sudah, bulan-bulan yang akan datang kita pun berazam untuk menghadirinya. Betul atau tidak? Ini manfaatnya akan menghancurkan benih-benih kesombongan yang ada di dalam hati setiap kita, yang kita berpotensi untuk selalu sifat sombong itu bercokol, dan sifat sombong itulah yang menjadikan hati menjadi keras. Dan sombong ini paling berbahaya Bapak Ibu. Manusia diciptakan oleh Allah, sombongnya ada atau kibir, rendah hatinya ada atau tawadu. Perlu kita ketahui bersama bahwa dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Allah adalah sombong. Siapa pelakunya? Bu, ini matanya pada kemari tapi dipanggil diem ya. Bu, bukan saya curiga juga. Coba Bu dilihat temennya ada napasnya apa enggak itu? Ada ya? Bu, dosa pertama yang dilakukan makhluk terhadap Allah adalah sombong. Pelakunya siapa? Siapa? Iblis. Setan. Dia tuh pelakunya. Sombong itu dosa pertama. Dan apa yang terjadi? Iblis itu sudah ibadah ribuan tahun di bumi, sudah ibadah ribuan tahun di langit, sudah ibadah ribuan tahun di udara. Iblis adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan sebelum dia membangkang atas perintah Allah, sebelumnya iblis itu namanya keren, Azazil. Baik-baik nih, baik-baik. Takutnya ntar punya cucu, kebetulan lahirnya 4 kilo beratnya, jenis kelaminnya laki-laki, kelihatan kekernya, supaya seimbang dengan namanya dikasih nama Azazil. Itu cikal bakal iblis, nama yang kemudian berubah jadi setan. Nabi sudah peringatkan kita, iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala an la yasjuda li Adam. Takutlah kamu terhadap kesombongan, tinggalkan kesombongan, jauhi kesombongan. Lantaran iblis, justru kesombonganlah yang mendorong iblis untuk ogah hormat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam,
merasa dia lebih super, merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih senior. Masa mesti hormat kepada yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis lupa berbagai kelebihan yang dimiliki iblis semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang paling tidak yang dilupakan iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa yang memerintahkan dia untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam adalah zat yang telah menciptakan jagat semesta beserta seluruh isinya. Tapi kesombongan yang dimiliki iblislah yang mendorong iblis untuk enggak mau hormat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Diusir iblis dari dalam al-jannah, dari dalam tempat yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Apakah kapok iblis karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongannya? Enggak, dia malah nantangin Bapak Ibu hadirin hadirat. Ya Allah, satu permintaan saya, jangan kasih saya mati sebelum hari kiamat untuk saya gelincirkan keturunannya Adam alaihissalam. Dan permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Setiap saat iblis berusaha menanamkan benih-benih penyakit hati, yaitu kesombongan di dalam hati setiap kita. Insya Allah kalimat-kalimat istighosah akan menghancurkan benih-benih kesombongan tadi, yang akan memicu hati-hati kita menjadi keras. Alhamdulillah hari ini spesial sekali. Hari ini beda dengan tanggal-tanggal 25 yang sudah, karena hari ini disantuni anak-anak yatim. Secara simbolis tadi diusap kepalanya. Insya Allah pulang dari sini sampai kita di rumah ada suasana baru di hati setiap kita. Hati kok terasa lebih mudah menerima nasihat tanpa pernah melihat, memandang siapa yang memberikan nasihat tersebut. Meskipun barangkali nasihat itu bersumber dari orang yang dalam banyak hal jauh di bawah dia, tapi ketika itu kebenaran, hati dengan mudah untuk menerimanya, mempertandakan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja. Bukan tipikal saya yang ngomongnya banyak. Ngomong segitu cukup, mudah-mudahan ngerti. Paham? Paham Bu? Pak, paham Pak? Bukan gitu juga. Masalahnya kan ada guru kita. Kalau sendirian sih mau kagak mau dijabanin dah. Akan kita bagi-bagi. Karena pas banget. Selesai ceramah, doa, sholat asar. Selesai sholat asar, saya udah ngeduga buat ini pasti udah mulai kerucuk-kerucuk. Nah, ini udah disiapin gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi anzala alaihi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait Ustaz Halgus Marjito beserta keluarga, yang kita hormati guru-guru kita Ustaz Mahfud Murad, Ustaz Syafruddin, Ustaz yang hadir sudah, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan kuat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kesehatan. Hadirin hadirat yang berbahagia, tentunya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat kumpul di tempat kediaman saudara kita dalam rangka istighosah setiap tanggal 25. Ini sudah menjadi program dari Majelis Ulama Harjamukti. Ya Bu, Pak, setiap tanggal 25 ini sudah menjadi program. Ya, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita semua pada hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohon, apa yang kita inginkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi program MUI Harjamukti setiap bulan tanggal 25 di rumah Bapak Agus, dan subuh gabungan juga Bu. Ya, bapaknya suruh bangun sholat subuh berjamaah. Ya, kumpul. Ada subuh keliling di Harjamukti setiap sebulan sekali. Ada antar musolah, ya, itu setiap tanggal, tiap minggu ketiga dan minggu keempat, ya, di musolah-musolah di lingkungan kita. Ya, itu ada. Makanya Bu bangunin, ya, suaminya suruh gabung. Mudah-mudahan, ya, keberkahan akan timbul di antara kita.
Ya, itu mudah-mudahan yang saya sampaikan itu aja. Mudah-mudahan manfaatnya. Bangunin ibunya Bu, bangunin bapaknya ya. Soal subuh jamaah, anaknya juga, jangan bapaknya doang. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalamu ala Rasulillah syafi'il ummah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bittuqa wal karamah. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula illa billahil aliyyil azim. Al mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak ibu, saudara sekalian yang kami hormati, wabil khusus sahibul bait Ustaz Agus Suwito Sagit, hari gitu, Kiai Haji Samsudin, Ustaz Taufik Hidayat, Ustaz Mansur, Kiai Abdullah, Kiai Miati, ini banyak ustaz-ustaz. Mudah-mudahan terdoain panjang umur, amin, sehat walafiat. Jam sudah jam 3:30 kurang berapa jam. Saya nggak lama berikan nasihat, sebab saya tahu udah ada 2 orang yang nggak mau nerima nasihat. Satu ngantuk, kedua lapar. Ini kira-kira yang mana nih bapak nih? Dua-duanya ngantuk juga, berarti kompak sama saya. Tadi saya Ustadz Sanusi, Ustadz Taufik, sambutan, Bu, bangunin bapaknya. Saya tahu hati saya, apa yang dibangunin? Apanya Ustaz? Oh gitu ya, gampang bangunin suami mah Bu ya Bu, palanya Ustaz-Ustaz gitu, nggak bangun juga kelepak. Saudara sekalian, yang kedua, pada hari ini biasa kita melaksanakan tugas rutin kita istighosah, bermunajat, mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan hajat duniawiyah kita, amin, hajat ukhrawiyah kita, amin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Saudara sekalian, tadi Kiai Samsudin menerangkan sifat iblis itu sombong. Ada makalahnya ulama, qalal hukama ummahatul khataya salah satu. Puncak daripada kesalahan itu ada 3 katanya. Dan 3 hal ini kalau kita jalanin semua bakal jadi rusak, tanpa terkecuali ustadz sekalipun itu orang predikatnya rusak. Kalau ustadz aja rusak, apalagi orang biasa. Ya, apa kata hukama? Yang pertama al-hasad, hasud. Kemudian yang kedua al-kibru, sombong. Kemudian yang ketiga al-hirsu, serakah. Ini 3 hal ini bakal merusak tatanan hidup kita, bakal merusak amal ibadah kita. Walaupun dari kecil kita ibadah banyak, tapi semua akan habis itu, pahalanya nggak ada. Apa yang pertama? Hasud. Apa sih hasud? Mengharap-harap nikmat orang lain hilang, itu namanya hasud. Halo, halo, Pak, paham betul? Umpama teman kita dagang sama-sama, dagang bakso, umpama sampean dagang bakso, Ustadz Agus dagang bakso, umpama kalau Ustadz Agus maju, padahal makanannya sama, harganya sama, sementara saya nggak maju, umpama nih.
Nih yang nggak maju ngiri dengan Ustadz Agus. Apa yang dibilang? Mudah-mudahan Ustadz Agus bangkrut. Ini namanya perbuatan hasud. Ini biasanya, minta maaf, sifat hasud ini biasanya kebanyakan ya Bu, kebanyakan perempuan yang punya. Kan perempuan ini nggak mau disalahin begini Pak. Perempuan maunya bener, nggak ada perempuan yang mau disalahin. Naik motor sen kiri belok kanan, semak banget lah begini. Nggak disalahin, nggak mau disalahin, udah bener aja Bu. Makanya saya terangin, mudah-mudahan ibu nggak seperti itu. Amin ya robbal. Itu yang saya maksud. Kelihatan soalnya wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan. Kalau nggak kelihatan memedih namanya. Biasanya sifat hasud itu lebih dimiliki oleh wanita. Melihat tetangganya maju, kadang-kadang dia ngiri. Melihat tetangganya beli emas, dia ngiri. Ngaji mas minggu 2-3 kali, kadang-kadang yang diperhatikan pakaian teman sebelah, bukan ilmu yang dipelajari gitu. Ada tetangga teman ngaji berangkat, pas melihat gelangnya gede, dia ngadu sama suaminya, bang, tetangga kita bang, tadi saya lihat bang, gelangnya gede banget bang, kepelak sepeda. Abang kapan bang beliin saya emas? Saya sarankan buat ibu-ibu terutama dari Jawa, nggak usah mikirin emas, sampai loh pada punya emas itu loh. Ada yang 30 kilo, ada yang 60 kilo, kurang berat apa sih? Sifat hasud ini asal muasalnya dilakukan oleh putranya Nabi Adam yang bernama Qabil terhadap Habil, sehingga hasudnya tadi membuat dosa yang besar. Qabil membunuh Habil gara-gara hasud. Ini kalau saya terangin panjang. Udah gampangnya, hasud merupakan perbuatan yang bisa merusak tatanan hidup atau ibadah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita punya tetangga lebih maju dari kita, ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah tetangga saya bisa manfaat untuk orang lain. Pernah begitu? Kadang-kadang jeleknya begini nih, kadang-kadang nih dia ngomong sama temannya, gua sih heran ya, tetangga kita padahal lakinya kerjanya nggak berapa maju, dagangnya pun nggak berapa maju, tapi dia beli mobil, beli motor, istrinya pakaian rebo, emasnya banyak. Gua mah bingung, jangan-jangan ngepet kan orang. Kadang-kadang suka timbul begitu nggak Bu? Perempuan kan ngaku kan? Ayo bismillah, ya Allah copotkan sifat hasud yang kami miliki, mudah-mudahan hilang dalam diri kita. Amin ya Rabbal. Makanya ada peribahasa, orang hasud menandakan tak mampu. Kalau orang hasud dia mampu, nggak mungkin dia melaksanakan hasud. Sehingga kata ulama, ya kalau kata Syekh Nusr bin Ibrahim, di antaranya orang yang punya sifat hasud itu ada 5 sebetulnya. Allah kirim penyakit satu saja dah. Ghammun la yanqati. Orang yang punya sifat hasud itu selamanya bingung, nggak pernah putus. Lihat orang maju dia bingung, orang yang maju dia bingung. Tetangga beli TV dia bengek, tetangga beli mobil bisa mati. Itu namanya ghammun la yanqati. Kalau Allah sudah kirimkan sifat ghammun la yanqati, rasa bingung yang tidak berhenti-hentinya, selalu orang tadi itu menyelidiki apa yang dimiliki oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Hanya kan hidup Bapak Ibu yang paling nikmat ini mensyukuri nikmat Allah. Syukur aja udah. Konsep dalam kehidupan kita enggak perlu hasud, ada 2 kalau kita pengen nikmat. 1 syukur, 2 sabar. Udah. Syukur, sabar. Sabar. Nih contoh.
Dulu dalam pernikahan saya pernah contoh ini. Dulu ada perempuan cakep banget, Bintang Harjamukti. Dulu ada perempuan cakep banget, Bintang Harjamukti. Dulu 40 tahun yang lalu. Tapi punya laki jelek banget. Gak ada yang paling jelek kecuali lakinya. Kebetulan istrinya nih yang cantik dulu sering hadir di majlis taklim. Dinasehatin oleh gurunya, Bu, kalau kita pengen hidup penuh barokah, yuk kita bersyukur dan sabar. Akhirnya diterapkan tuh dalam rumahnya. Dia ngomong sama suaminya, Pak, tadi saya ngaji judulnya sabar dan syukur. Alhamdulillah Pak, kita semua Allah kirimkan rumah kita ini ada sifat sabar dan syukur. Lakinya nggak pernah ngaji, nanya, apa maksud lu? Pak, saya menurut orang, saya kan Bintang Harjamukti Pak, paling cakep nih, saya gadis Pak. Bapak dapat saya, Bapak nikmat, ucapin alhamdulillah. Tapi segiran saya lihat Bapak musibah Pak ini. Sebab nggak ada lagi laki-laki yang paling jelek kecuali Bapak. Biarin, saya syukurin dah Pak, saya sabar. Kalau di bagian saya mau petot, penjol itu biarin aja. Bisa nggak kira-kira dulu? Oh, biem. Emang hasud. Mudah-mudahan ini gambaran yang paling gampang, Bu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah memberikan kesempatan dan rezeki buat kita itu, itulah nikmat yang terbaik buat kita. Jangan suka menuntut kurang apabila kita diberikan rezeki. Jangan melihat orang lain rezekinya lebih banyak. Syukurilah apa yang ada, itulah nikmat dalam kehidupan kita. Kan ada lagunya itu Bu Denesep, apa? Syukuri apa? Dah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sombong. Ini tadi udah dibahas nih. Apa sih sombong? Al-kibru batrul haq, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, itu adalah sombong. Yang kedua, sombong itu kadang-kadang kita suka ngecilin orang lain, itu sombong. Kalau kata ulama, asbab orang sombong kan ada 3 Pak. Asbabnya nih, ini orang bisa sombong ada 3. Yang pertama, dia orang kaya. Yang kedua, dia orang pintar, ilmunya banyak. Yang ketiga, ibadahnya lebih banyak. Dengan 3 ini kadang-kadang orang tanpa sadar dia punya sifat sombong. Nauzubillah, kaya. Dengan kaya kadang-kadang orang tuh dikecilin. Belum. Makanya Bapak minta maaf biar kesinggung. Jarang orang kaya ngumpul sama orang miskin. Kenapa? Takut ketularan. Yang kagak enak jadi orang miskin, kagak enak. Jangankan salahnya, benernya pun belum tentu dibenerin. Tuh orang miskin. Contoh, kita orang miskin datang tahlilan di rumah orang kaya dalam di luar. Apa kata orang? Tuh, orang miskin aja kalau dapat yang ada undangan orang kaya datangnya di luar. Salah nggak tuh? Salah. Orang miskin datangnya belakangan disalahin juga. Miskin, belagu banget tuh. Salah. Orang kaya, maaf nih. Orang kaya maaf, kentut di tempat orang rame. Bapak bakal ngomong, Bapak sakit perut Pak. Orang miskin jangan coba-coba. Tentu di tengah orang banyak, apa katanya? Dasar lo, orang miskin gak tahu diri. Pantes kata ulama, enak jadi orang kaya, benernya banyak yang benerin, salahnya banyak yang benerin. Nggak enak jadi orang miskin, benernya banyak yang salah. Ini yang pertama, kadang-kadang dengan asbab kaya orang itu meremehkan orang lain, sombong namanya. Kemudian yang kedua, ilmu, mentang-mentang dia lebih pintar dari kita, oh semua dia anak kecil. Sekarang minta maaf Bapak Ibu, saya kadang-kadang suka ngurut dada. Kalau ngajar di perumahan-perumahan, maaf nih,
mungkin ada jamaah yang dari perumahan di komplek-komplek, itu semua kalau ustadz kampung dikecilin sama mereka. Jenggotnya panjang, celananya ngacung, ngajinya sambil dulak dengkul. Kadang-kadang begini aja nih Pak, seakan-akan diremehkan tuh ustadz kampung, padahal dia nggak bisa apa-apa itu. Dan demi Allah, saya nggak takut sama orang yang berjenggot. Bener-bener, maafin sih. Belum tentu jenggotan pinter, belum tentu. Bener. Dulu ada cerita di pondok saya, waktu saya ngaji, kiai jenggotan. Itu santri kalau dengar ceramah kiai, khutbah kiai pasti nangis. Kiai penasaran. Ente kenapa sih kalau makan dengar ceramah saya kok nangis? Apa tersentuh? Bukan kiai. Kenapa? Jenggot kiai sama sama kambing saya hilang. Kan sabar geledek ke sana. Subhanallah. Itu belum tentu orang nangis itu punya kepintaran, belum tentu. Tapi kiai yang namanya kiai nggak pernah kalah dulu sama anak murid, nggak pernah. Kiai nggak pernah kalah Pak. Maaf nih, kiai umurnya sudah 75, anak murid nanya, Pak Kiai kalau makan seperti umur kiai ini kira-kira berhubungan sama istri kiai berapa kali seminggu? Ya anak santri Pak. Kata kiai, ya nah paling seminggu sekali. Itu gak lagi mau, kalau enggak. Kata kiai, santri jawab, kalah kiai sama kambing saya. Kambing saya seminggu 3 kali. Kiai nanya itu kambing bininya 4 apa 3? 3 Kiai, gua juga kalau 3 bisa. Maafin saja. Ya ini bicara masalah ilmu, kadang-kadang orang bikin sombong. Yang ketiga gara-gara ibadah, mentang-mentang dia lebih banyak ibadahnya, orang lain dikecilin. Awas. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah sukses dalam kita berbuat tanpa bantuan dengan orang lain. Makanya Allah memberikan berbagai pahala ini. Kadang-kadang Allah berikan pahala ibadah haji, nggak mesti dia berangkat haji, nggak mesti. Kalau tadi Ustaz Taufik ada program sholat subuh berjamaah, alhamdulillah saya tahadus binikmatillah sudah 17 tahun kita sholat subuh berkeliling jamaah. Sedufron ya. Ini alhamdulillah termasuk beliau aktif nih. Nah, alhamdulillah sudah 17 tahun kita keliling. Semua alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Inilah yang kita harapkan ya, kebangkitan umat Islam biar pada ngeh sama masjid. Kita hidup ini Allah memberikan ganjaran pahala, bukan yang orang berangkat haji saja. Ada juga orang gak pernah berangkat haji, dia sholat subuh berjamaah, dia tetap duduk di tempat sholatnya, dia tambahkan dengan sholat isyraq, maka orang tadi akan memperoleh pahala ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua ya, sifat sombong akan merusak amal ibadah. Bu, ibu kadang-kadang suka ngomong begini nggak? Umpama kandungan ibu lebih bagus, umpama samping ibu jelek. Suka gitu nggak tuh? Enggak. Keren. Suka gitu nggak tuh? Kandungan begitu. Bau lagi. 15.000. Gua dong nih, kandungan gua ya. Tuh. Kadang-kadang kayak gini nggak? Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa saya tanya begini? Supaya kita hilangkan kesan semacam itu ya Bu. Kan pernah saya bilang, kalau mama ada tetangga ibu dikasih uang belanja 20.000, dia ngadu sama ibu, nasehatin Bu, sabar, mungkin bagi suami ibu belum banyak, ntar ya Bu kalau makan banyak ditambahin. Itu wanita namanya wanita soleha. Ini kadang-kadang kagak dikomporin. Bareng ngadi, gua sih belanja 20.000. Apa kata ibu? Kalau gua mau gua buang, ngapain begitu?
Padahal ibu dikasih uang bulanan 10.000. Betul? Dan yang terakhir. Al-Hiris ini serakah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diberikan di surga itu dengan segala fasilitas. Apa saja dinikmatin kecuali larangan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ya Adam dan Hawa, jangan kau dekati pohon khaldi. Jangankan kau makan, dekatin aja enggak boh. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis, pengen nyobain. Di antara juga peran istrinya Nabi Adam, Siti Hawa, itu pun menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam terbujuk rayuan dengan iblis dan istrinya memakan buah khaldi. Ini perhatian buat kita, Pak. Nabi Adam pernah wasiat begini nih kepada anaknya Nabi Syis. Apa katanya? Nak, tolong nak kau sampaikan salam kepada istri-istrimu dan istri anak cucumu, nak. Apa kata Nabi Adam? Jangan ikuti hawa nafsu istri-istrimu, nak. Jangan ikuti kemauan istrimu, nak. Aku gara-gara nurutin kemauan istriku Siti Hawa, Allah keluarkan dari surga ke dunia. Halo? Halo ibu? Bu, saya bukan provokator. Ini Nabi Adam yang pesen, bukan saya. Ya sis, tolong kau salam kepada istri-istri cucumu ya. Jangan ikutin kemauan istri-istrimu, sebab kebanyakan yang namanya perempuan itu lebih condong melakukan hal yang tidak baik daripada yang baik. Sampai-sampai Pak Nabi anjurin kalau kamu sedekah, tolong tangan kiri pun nggak perlu tahu. Apa dimaksudnya, Pak? Jangankan orang lain, istri kita pun kalau bisa nggak perlu tahu. Kenapa? Jarang istri yang mendukung perjuangan suaminya demi kemajuan akhirat. Ya, jarang. Bahkan kata Nabi, paling berat orang sedekah. Paling berat orang sedekah. Contoh. Kita punya duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Yang mana yang kita ambil kalau kotak amal iwan? Tuh. Kata Nabi, ketika kita mau ngerogoh kantong untuk sedekah, ada 70 setan yang gandulin tangan kita. Jangan. Setan yang paling gede godaannya adalah setan yang berkonde. Setan yang berkon. Coba contoh, suami ibu bantuin yatim 1 juta buat santunan. Ibu nanya, Bu, Pak, berapa duit santunan, Pak? Nggak banyak, Bu, cuma 1 juta. Ibu tampil wanita yang soleh, bilang apa? Pak, tambahin, Pak, malu. Masa timbang 1 juta? Duit bapak kan banyak. Opo tunggu? Honora nang ngono. Honora. Arang-arang. Ono tapi arang sing makin ini loh. Piro Pak sampean nyumbang yatim? Ya, 1 juta. Wah, ke teman Pak. Sampai nggak tahu tuh. Ini biasa perempuan sifatnya begitu tuh. Ya, makanya Pak, jangan terlalu jujur sama perempuan. Perempuan fitrahnya maunya dibohongin. Bener-bener. Contoh nih kalau mau percaya. Kalau bapak ngomong jujur sama istri bapak, pasti marah. Istri bapak hidungnya pesek umpama. Bapak bilang, ya Allah Bu, gue baru ngeh lo jadi bini gue. Lu pesek ya Bu. Coba ngomong begitu, pasti marah. Banyakkan dia ngomongnya, katakan gue pesek, kapan mama gue. Gue dihina-hina juga lo, tuh gak penting gue juga begitu. Tapi ini tuh, dibohongin mau. Masya Allah Bu, nggak ada lagi dah perempuan yang paling cakep di kampung ini. Apalagi Bu Dandan, Masya Allah, cakep banget. Itu perempuan kalau digituin Pak ngapung selami. GR. Coba Bapak hina dah. Ya, lu mah dalam keadaan sama, black aja lu. Kadang-kadang Bapak juga nyakitin hati perempuan. Dandan rapi disiapin, apa bilang, lu main topeng di mana? Dain aja Pak ya. Jadi 3 hal yang dapat merusak amal
Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama tadi Bu, asud, yang kedua yang ketiga serat. Nah, 3 hal ini dapat merusak amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah cabut dalam diri kita penyakit-penyakit batiniah yang merusak tatanan ibadah. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, saya mengundang, walaupun jarang yang datang, saya mengingat gitu aja. Malam minggu besok istighosah. Yang ada kesempatan kagak datang, gue doain cantengan. Agak enak Pak cantengan, Masya Allah. Enak kagak dikira cantengan. Nah, yang ada kesempatan kagak datang, gue doa. Dan mudah-mudahan ya Pak Ibu, apa yang kami sampaikan jadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ya, minta maaf. Omongan saya barangkali agak keras, jadi tersinggung. Kenapa saya ngomong kasar? Sebab semua yang saya hadapi ini makhluk kasar. Kalau makhluk halus nggak begini ngomong saya. Ya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.